Kemudian ada satu momen yang tentu saja menjadi perhatian buat kita, yaitu momen ketika kita menikah. Momen ketika kita menikah. Saya mengajak jenengan untuk refleksi ke sana, karena di antara titik yang penting, biasanya menjadi titik balik sekian banyak orang adalah ketika menikah. Bahwa kita sedang melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, iya. Bahkan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna rasulan min qablika, sesungguhnya dan kami utus rasul sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Kata Allah, dan aku jadikan di mereka itu mempunyai istri dan anak-anak. Nah, inilah tumbuh amanah besar kan itu. Ada perubahan yang jelas fase itu dari kita sendiri, kemudian kita menerima yang laki-laki qabul, ya kan, kita menerima pernikahan itu berarti kita menerima tanggung jawab berpindahnya kewajiban dari bapaknya kepada kita laki-laki. Subhanallah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 menyebut tentang walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Di situ ada tantangan begitu kita masuk fase itu, maka yang bagian yang sering dilupakan, saya nggak akan sampaikan semuanya, yang sering dilupakan tugas seorang suami adalah mendidik istrinya paham ilmu agama. Ini banyak dilupakan, ini banyak dilupakan. Tugas seorang lelaki diantaranya adalah mendidik ilmu agama untuk istrinya. Pertanyaannya sekarang, nggak mampu sendiri, ajak ke majelis taklim. Ini wajib buat laki-laki. Paket yang kita terima ketika kita menerima pernikahan adalah bagaimana kita menjadikan istri kita mengerti ilmu agama. Kalau Pak Bambang kebalik ya Pak Bambang. Kalau Pak Bambang kebalik ya. Kalau Pak Bambang dulu yang ngajari agama justru istrinya. Karena beliau memang walaf. Begitu masuk Islam yang ngajari ngaji istrinya, yang ngajari sholat istrinya, yang ngajari bacaan pendek istrinya. Tapi secara umum sebenarnya tugas lelaki adalah menjadikan istrinya paham ilmu agama. Dan ini tugas besar yang sering banget dilupakan. Di samping tentu saja kita mengingat satu hadis, kullu lahmin nabata min sukhtin fanaru aula bih, memberikan nafkah yang halalan thayyibah. Ini menjadi pegangan kita sampai tua nih. Di antaranya yang membuat saya hijrah karena ini. Di antaranya karena ancaman ini. Kullu lahmin nabata min sukhtin fanaru aula bih. Daging yang tumbuh dari barang yang haram itu paling pantas mendapatkan jilatan api neraka. Nah, ini yang membuat saya dulu hijrah itu gara-gara itu. Kalau bukan karena mengingat itu, eman-eman lah di perumahan lagi maju-majunya, longgar secara finansial, tidak pernah kekurangan. Tapi ketika saya diskusi sama istri lagi, riba ini gitu. Lah terus kepiye nek ngene iki gitu. Apa ya, kita mau bertahan di sini gitu. Pada dulu ketika khutbah nikah sebenarnya disampaikan ini, ketika khutbah nikah ini yo rapat yo kelingan nih. Jadi nggak diuraikan masalahnya. Sebenarnya khutbah nikah itu salah satunya kan paketnya ini adalah kullu lahmin nabata min sukhtin fanaru aula bih. Nanti ya kamu yo minta memberikan nafkah sama istri. Hati-hati ya, jangan yang haram loh, kan gitu dulu itu. Saya masih ingat betul itu. Tapi ya ketika betul-betul menikah, karena nggak ada yang mandu tentang teknisnya, ya kita nggak tahu. Sehingga saya pun mengambil jalan yang saya itu perumahan itu ngurusi dari ngumpulin KTP pembeli sampai terjadi transaksi pinjaman KPR itu saya semua itu. Jadi pembeli di tempat saya itu pembeli yang dimanjakan. Mereka nggak ngurus ke bank, yang ngurus ke bank semuanya saya. Sampai akhirnya transaksi terakhir ya saya hadir. Itulah mengapa saya cerita Amar dan Aziza itu korban dari kegiatan saya bisnis itu. Sekolah kadang-kadang telat nggak dijemput. Di insan utama itu dulu kadang-kadang temu jam 4 udah pulang, kita kadang-kadang jemput jam 7 malam. Jadi saya bayar SPP dengan bayar denda karena keterlambatan itu sama. Sama sebulan itu kadang-kadang malah lebih gitu. Sehingga ketika sudah besar itu ada kalimat yang membuat saya itu bersmili loh, beneran loh. Aziza sama Ahmad tuh sering bilang, kita tuh dulu anak dibuang katanya. Kenapa? Dia sampai kelaparan. Sampai kelaparan di sekolah, sampai kelaparan katanya, sampai kadang-kadang gigit-gigit kayak gini. Itu Aziza tuh cerita kayak gitu ke saya. Tuh dulu ya
Aku tuh kalau sudah teman-teman dijemput aku belum, aku sampai gigit-gigit. Gitu. Gitu. Itu seperti itu. Jadi, nah ini kita merefleksi gitu. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang di anak-anak kita gitu. Memang ada fase-fase yang kita memang butuh pengetahuan sebenarnya, butuh bimbingan dari orang-orang yang lebih dulu gitu, sehingga kita tidak keliru langkah. Gitu. Semua orang tua tentu saja pengen anaknya baik, gitu. Tetapi sekali lagi pengalaman dari orang lain itu menjadi penting. Ya contoh kasus di anak saya yang Amar yang di Hamalatul Quran yang kita berharap betul mendapatkan, tapi ternyata juga nggak menjamin juga pondok. Beliau juga mengalami hal yang sama, putrinya juga mengalami seperti Amar. Jadi itu kita refleksikan. Intinya betapa ikhlas itu mendidik anak itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan kita kembali ke Quran surah Al-Kahfi terakhir, ayat terakhir. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu di situ ada faktor amal soleh yang menjadi pondasinya adalah tentang keikhlasan. Kasus tadi itu penghafal Quran kok menjadi sekarang forbidden, menjadi berkebalikan, itu bisa jadi karena keikhlasannya nggak ada. Dia belajar dalam rangka apa? Saya kemarin didatangi oleh salah satu bagian hukum rumah. Untuk hari ini, saya hari ini ngisi di Baitul Salamas. Di sini nanti, okay. Saya Jumatan di situ nanti. Okay. Beliau menceritakan tentang kisah-kisah betapa lembaga yang dikatakan lembaga Islam pun tidak menjamin sama sekali tentang tidak terjadinya hal-hal yang buruk. Salah satunya ditangani karena beliau adalah pengacara juga ngurusi masalah PPA, perlindungan anak dan sebagainya itu. Banyak di antara mahasiswa sekarang yang sudah 4 tahun berhubungan badan. Ini di universitas ya. Tetapi ini universitas Islam saja terjadi seperti itu. Bukan hanya mahasiswanya. Subhanallah. Bahkan di kalangan pendidiknya pun terjadi. Subhanallah. Makanya sekali lagi kita refleksi tentang tujuan kita menikah itu apa. Saya mengajaknya dengan refleksi ke titik itu, kenapa? Misalnya, karena itu titik penting. Kalau ayah Mas Yudi mungkin belum begitu lama, baru mungkin 15 tahun ya Mas Yudi. Sudah belum 15? Belum sampai 15 tahun ya Mas Yudi. Masih. Kalau Pak Eko kan sudah sangat lama. Saya sudah sangat lama ya, Pak Tovan, Pak Bambang bahkan sudah diambil pendampingnya. Ini menjadi refleksi buat kita bahwa penting lagi kita untuk melihat fase itu. Jadi semua dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan pernikahan juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian salah satu yang mungkin bisa menjadi solusi untuk hal yang barusan saya ceritakan tentang masalah degradasi akidah di kalangan para remaja kita. Rasulullah bersabda, salah satun hakun 'alallahi aunuhum. Ya, ada 3 orang yang pasti wajib Allah tolong dia. Itu. Salah satunya adalah wan nikahu yuridul afaf. Adalah orang yang menikah karena ingin menjaga dirinya. Nah, ini penting orang-orang tua. Bagaimana mendorong anak, ojo pacaran yuk, nikah wae. Nah, ini masalahnya kan kadang-kadang belum kuat ekonominya. Nah, bagaimana orang tua ikut berperan untuk mendorong dan membantu supaya dia mampu menikah. Karena ini bahkan Rasulullah menyebutkan 3 hal yang wajib Allah mewajibkan dirinya untuk menolong. Adalah salah satunya adalah orang yang nikah dalam rangka untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, kita ikut berperan seharusnya di situ sebagai orang tua, ikut ngojok-ojoki untuk punya peran itu. Orang sahwati masalah ekonomi. Saya dengar ceritanya Pak Tono tentang masalah pernikahan ketika saya bersama Pak Tono pernah jalan malam. Beliau cerita dulu saya itu nikah awal itu nggak punya apa-apa gitu. Bahkan tempat tinggalnya itu pakai tutupnya juga tutup yang sangat sederhana gitu Pak Tono. Tapi sekarang beliau alhamdulillah juga diberi rezeki lebih dari cukup. Nah, itu kan sebenarnya pengalaman bahwa mendorong remaja untuk menikah itu ya harusnya kita kuat.
Jangan takut maksudnya. Sebenarnya ini sudah saya komunikasikan juga dengan Amar. Mar, kowe nek ngati naksir saya itu wis mendingan kowe nikah wae. Udah saya tantang kayak gitu. Sini bapak ibumu ya nanti minum mikirlah gitu. Semoga Allah kasih jalan gitu. Karena kenyataannya memang begitu dan Allah pasti tolong sebenarnya. Allah pasti tolong. Kemudian jangan masih ingat gitu, tentang doa. Doanya orang yang menikah. Kita sebagai orang yang datang doanya gimana? Jadi lagu malah ini. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jam'a bainakuma fi khair. Ini sebenarnya kalau kita lihat dihubungkan dengan ayat, itu dihubungkan dengan ayat pernikahan itu sendiri. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika la ayat liqaumi yatafakkarun. Jadi doa itu sebenarnya timbul karena memang kita tuh ingin dapat keberkahan. Bayangkan, jadi kan harus ingat-ingat banget ini supaya kita tuh ngaji itu ya semangat gitu. Karena ngaji itu ya bagian dari keberkahan itu sendiri. Wa min ayatihi, dan di antara ayatnya Allah. Ini kan disebut secara khusus di antara tanda-tanda dan di antara ayatnya Allah. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda atau di antara ayatnya adalah Allah menciptakan pasangan kita, bayangin, dari golongan kita sendiri. Disebutkan apa? Pasangan kan di situ. Azwaja. Pasangan kita. Kalau ayat berarti masuk di dalam bagian dari liyatadabbaru alaihi. Jadi dia ditadaburi. Ya, itu mengapa saya mengajak jangan refleksi dari titik ini. Kita mentadaburi tentang pernikahan sehingga akan banyak sekali yang kita peroleh. Walaupun jenengan sudah lama menikah, saya ingatkan tentang hal ini karena memupuk mawaddata warahmah itu sampai mati nanti kita, ya kan? Nah itu disebut azwaj, disebut pasangan. Allah ciptakan pasangan. Namanya pasangan itu kan nggak mungkin sama toh. Sandal yo kanan kiri kan. Masa sandal kanan KB kan yo wagu. Pasangan ki yo lenang karo edok. Sekian dong pasangan lenang karo lenang niku pripun. Termasuk sifat-sifat yang ada juga kan ya pasangan. Sekali lagi menjadi normal ketika yo kanan kiri kan. Ada tangan kanan, ada tangan kiri itu pasangan, ya kan? Ada gelap, ada malam. Nggak bisa lah malam sama dengan ada siang, ada malam maksudnya. Nggak mungkin siang sama dengan malam. Justru menjadi pasangan tuh karena di situ perbedaan itu menjadikan ini berjalan baik menjadi pasangan, karena memang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, pasangan litaskunu ilaiha. Jadi pijakan ini agar dijadikan cenderung kepadanya dan merasa tenang kepada. Ini masalah sakinah kan, sebagaimana dengan dulu ketika khutbatul nikah mesti diterangkan tentang masalah sakinah. Jadi pasangan yang normal itu ya tentrem di sampingnya. Ini nanti masuk wilayahnya iblis ini. Bagaimana supaya nggak tenang? Makanya kita kemarin bacakan Quran surah Al-A'raf 28, ya kan? Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama ahraja abawakum minal jannah. Wahai bani Adam, wahai sekalian manusia, wahai bani Adam, sekalian manusia, jangan sekali-kali tertipu oleh setan. Karena sesungguhnya dulu setan menggoda bapak ibumu sehingga keluar dari surga. Biasanya begitu akad nikah gitu kan, terbukalah tabir. Makanya pernikahan itu disebut sebagai pembuka tabir. Yang tadinya baik bisa menjadi tiba-tiba berubah ini. Karena si iblis sudah masuk ini. Normalnya litaskunu ilaihi. Normalnya itu harusnya membuat tenang tuh pasangan. Apapun kondisinya ya, dengan seluruh kekurangannya ya. Namanya pasangan itu kan dia paham kekurangannya. Kanan nggak sama dengan kiri, berarti dia pasti ada kelebihan di kanan, ada kelebihan di kiri. Nggak mungkin sama, nggak mungkin. Dan ini berangkat dari keluarga yang sangat berbeda. Pak Eko misalnya punya menantu dari mana gitu kan. Itu kan budaya yang berbeda. Apalagi kalau bedanya masalah akidah ya Pak Eko. Lebih repot lagi. Pernah satu ketika Pak Eko ngobrol di rumah saya itu, Ustadz, nanti kalau pernikahan kok berbeda jenis ibadahnya, repot banget gitu. Saya masih ingat Pak Eko itu. Itu kan menyatukan dua budaya yang sangat berbeda. Bagaimana bisa berjalan dalam satu biduk rumah tangga yang sering dikembangkan sebagai kapal. Nah, kodanya suaminya, dia menjalankan sebuah kapal yang ada ombak dan badai yang besar. Maka jenengan ukur sampai hari ini, kalau jenengan
termasuk orang yang merasa tenang bersama istri panjenengan litaskunu ilaiha. Jangan sesuai dengan ayatnya. Ini berarti mentadabburi ayat tentang pernikahan itu betul. Karena pijakan ketenangan itu yang akan mendapatkan wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Yang akan menjadikan ada perasaan al-mawaddah wa rahmah. Para ulama menyebut di dalam tafsir masalah mawaddah ini. Mawaddah itu lebih dari hubbi. Lebih dari mahabbah. Mahabbah itu cinta. Cinta itu perasaan di dalam hati yang memang berkobar-kobar sebelumnya. Tetapi mawaddah itu implementasi dari mahabbah. Mawaddah cinta itu ada buktinya. Misalnya kekurangan di istri kita, ya kita buktinya bisa menerima dengan baik, kita melayani dengan baik. Itu mawaddah. Makanya ayat ini nggak mengatakan mahabbah, tapi mawaddah, karena memang yang dibutuhkan itu mawaddah di dalam rumah tangga. Dan pijakan mawaddah itu dari tenang dulu. Pokoknya orang masalah kita tenang dulu. Ini penting, ini perlu dipegangi. Makanya membahas ayat ini itu nggak ada habisnya. Tenang dulu. Setelah tenang ada sakinah, baru nanti kita bisa mawaddah. Lebih nek orang tenang, si jenis nesu kafe, pasangan itu berarti satunya nesu, satunya ngerem, dengan satunya ngebut, satunya ngerem kan gitu, satunya ngegas, satunya kalem, satunya pas kalem, satunya ngegasnya. Itu harus memang pasangan ini. Saya dengar katanya sekarang lagi ada rame Pak Eko, Pak Anies sama Pak Ahok, yang satunya gas, satunya kalem. Saya kemarin lewat berita di YouTube. Saya gabung, si jenis ngegas, si jenis kalem, monggo lah itu urusan politik. Tapi sebenarnya yang berpasangan itu memang syarat mendapatkan ketenangan. Jadi ingat begini, pasangan. Jadi ingat, kita tuh berpasangan. Baru kemudian mawaddatah warahmah. Baru kemudian ada perasaan yang kita betul-betul nyaman. Kemudian, rahmat Allah. Nah terakhir kan dengan mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian Rasulullah dikatakan, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, jikalau Rasulullah datang kepada orang yang menikah, qala, Rasulullah kemudian berdoa, barakallahu laka, atau barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan kalimat yang menakjubkan. Barokah Allah untuk kalian, barokah Allah atas kalian. Kalimat yang kedua itu menunjuk kepada soal-soal yang bakal timbul, yaitu barokah Allah di atas panjenengan dalam kondisi sangat susah dengan sangat senang. Di bagian kedua ini, karena kenyataannya hidup ada banyak pahitnya pula, ya kan, ombak dan badainya. Masalah ekonomi kadang-kadang menghancurkan kita, berusaha menghancurkan kita, masalah macam-macam. Saya berceramah ya Bapak Ibu semuanya, ada seorang Pak Dukuh datang ke saya berbesmili. Ini kemarin waktu malam Selasa, Ustadz, yang jangan sampaikan itu terjadi di keluarga saya. Saya kadang-kadang nggak kuat tahan emosi. Sampai suatu ketika saya mengatakan sesuatu, istri saya itu sampai masuk rumah sakit di opnam seminggu di PKU Gamping sini. Kenapa? Nggak kuat katanya menahan kalimat-kalimat yang menyakitkan dari saya. Saya dengar ceramah ini, kok saya menyesal sekali Ustaz. Ya Allah, kenapa saya begitu? Mungkin karena sebenarnya saya merasa tertekan. Saya tidak lebih pintar dari istri saya. Istri saya guru, lebih pintar dari saya. Dia sebagai suami merasa tertekan. Malah dia dukuh ini. Sampai masuk rumah sakit, subhanallah. Nah ini kan di dalam hidup rumah tangga ternyata ada ombak-ombak seperti itu. Bahkan sampai hal seperti itu terjadi. Kadang-kadang masalah ekonomi menghantam kita. Kadang-kadang masalah anak kita menghantam kita. Maka doanya Rasulullah, barokah untukmu ya, dan barokah atas kalian, yaitu barokah di dalam kondisi kita sulit maupun senang. Wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi dengan dikumpulkan dulu dengan doa dari Nabi Muhammad SAW, fi khair loh ya, fi khair. Maka kalau jenengan sudah tidak dalam bingkai fi khair sampai hari ini, walaupun jenengan sudah nikah lama, ini masalah. Jadi jenengan tuh didoakan oleh Rasulullah, wa jama'a bainakuma, wa jama'a itu dikumpulkan. Semoga Allah kumpulkan kalian fi khair, di dalam kebaikan. Khair itu sebenarnya definisi lain dari rahmatnya Allah, yaitu kebaikan yang banyak dan menetap. Ini penting. Definisi rahmat apa? Kebaikan yang banyak dan menetap. Rahmat itu bukan sesuatu yang sekarang baik besok tidak. Rahmat itu sepanjang waktunya, itu kebaikan yang menetap, itu namanya rahmat Allah. Dalam teknisnya Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, muridnya Imam Syafi'i menyebutkan tentang bahwa dia adalah orang yang dapat taufik, yaitu orang yang selalu taat kepada Allah, itu rahmatnya Allah.
Nah, ya tentu saja kalau taat, bagaimana istri taat kepada suami, suami menyayangi istri, kan dalam ketaatan kepada Allah, itulah kebaikan yang menetap. Walaupun jenengan sudah lama menikah, kan rumusnya tetap sama, iya enggak? Doanya kan tetap wa jama'a bainakuma fi khair, ini berlaku sampai dengan meninggal. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, kumpulkan dua orang ini di dalam kebaikan. Makanya sering disebut sebagai rumah tangga. Rumah tangga itu rumah yang di dalamnya ada tangga. Para ulama menyebut tangga-tangga yang ditapaki berdua menuju kepada keridhaan Allah, itu rumah tangga. Tangganya itu adalah proses naik menuju keridhaan Allah. Kita berdua bekerja sama agar mendapatkan ridhonya Allah. Pada akhirnya berujung pada surganya Allah. Makanya orang sering bilang sehidup semati. Padahal saya hidup lah. Saya satunya mati ya orang gelem. Tapi secara asal sebenarnya membangun ini. Makanya di antara kebaikan seorang wanita ketika tinggal suaminya itu dia bertahan. Beda dengan suami ya, loh. Dia tinggal mati istrinya kan segera menikah lagi. Kalau istri itu kan bisa bertahan, dia mempertahankan suaminya menjadi suami di surga, itu sesuatu yang ternilai gitu. Dan perlu dikabarkan kepada istri-istri kita, karena Rasulullah mengabarkan bahwa banyak penduduk neraka jahanam itu adalah dari kalangan para wanita. 5 ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kok kami? Apakah kami kufur kepada Allah? Bukan. Ternyata di antara sebabnya adalah karena sering kufur kepada suaminya, walaupun suaminya mungkin lemah ya. Suaminya mungkin tidak sekuat dia. Tantangan kan untuk taat kepada suami ini. Dan Rasulullah sebutkan keistimewaan bagi dia atas ketaatannya, yaitu dibukakan seluruh pintu surga, boleh dari mana dia masuk. Itu hanyalah perempuan loh ini, nggak berlaku laki-laki loh, bayangin. Jadi wanita itu tantangannya besar, tapi juga peluangnya juga besar, masya Allah. Nah ini kita merefleksi di titik itu agar spirit pada waktu itu kita bawa sampai sekarang, walaupun jenengan sudah menikah lama. Jadi merefleksikan diri kita itu salah satu titik yang perlu kita ambil itu di bagian itu. Karena memang itu mengajarkan banyak sekali hal. Dan perlu disadari bahwa kita sedang ibadah. Dua orang ini. Yang satu rajin banget ibadah karena dia punya waktu yang sangat longgar, karena dia tidak menikah. Sehingga dia bisa sholat malam, bisa melakukan banyak sekali hal. Dia longgar, bisa berpuasa, bisa ini, banyak sekali ibadah. Dibandingkan seorang laki-laki yang sempit waktu ibadahnya, tetapi dia menikah, maka para ulama sepakat lebih afdal yang menikah. Kenapa? Karena seluruh apa yang dilakukan sejak qabul dulu menerima pernikahan itu, maka bernilai ibadah. Ini loh, nilainya jauh lebih besar dibanding orang yang bahkan longgar. Nah ini harus kita ingat-ingat. Maka mari kita merefleksikan diri kita yang sudah berlalu. Apakah kita termasuk orang-orang yang demikian, orang-orang yang betul-betul di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja di antara doa kita adalah doa yang ada di dalam Quran surah Al-Furqan 74 ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Ini visi ke depan kita. Kita duduk seperti ini, Bapak-bapak semuanya. Itu dalam rangka memupuk kesolehan kita, kemudian mudah-mudahan kesolehan kita ini menjadi role model contoh buat kesolehan anak-anak kita. Karena apa? Itu tadi ada lembaga Islami. Bayangkan kalau dekannya saja sama wakilnya saja bisa selingkuh, terus mahasiswanya piye? Gitu. Tetangganya Mas dengan Mas Deni yang mengalami masa yang berat itu. Subhanallah. Mungkin Mas Deni tahu nih. Subhanallah. Berat nih, kemarin sampai ke Polda itu soalnya. Persoalannya sampai ke Polda. Subhanallah, ini mudah-mudahan bisa menjadi titik balik buat kita ke depan lebih menjaga tentang seluruh apa yang hendak kita lakukan. Ingat nih Bapak Ibu semuanya, sampaikan kepada anak-anak kita, berdiri kita, bahwa kita itu diikat di dalam ikatan yang kuat, yaitu misaqon ghalidho, ikatan yang sangat kuat yang akan membuat jenengan itu punya banyak peribadahan, yang menjadikan dulunya haram menjadi halal kan. Apa yang dulu haram menjadi halal, bahkan menjadi bagian dari ibadah. Lirikan mata dulu menjadi haram, sekarang menjadi ibadah. Jadi mawadah itu nggak urusan dengan masih tua atau masih muda. Sudah tua atau masih muda, jadi kan sudah tua pun ya tetap ada istilah mawadah. Bentuknya saja yang berbeda. Ingat nih, yang namanya
Ini sebagai penutup ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan disampaikan kepada putra-putranya dengan ya. Yang namanya mitsaqun ghalidho itu di dalam Al-Quran disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Kalimat mitsaqun ghalidho itu disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama adalah perjanjian Allah dengan para rasul ulul azmi. Mim ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perjanjian untuk tetap teguh dan sabar di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun nanti tugas kalian, ini diambil perjanjian jangan akan tetap teguh. Nah, ini peringatan buat kita. Itu mitsaqun ghalidho itu pertama itu. Yang kedua mitsaqun ghalidho adalah terjadi ketika perjanjian Allah dengan Bani Israil yang dipimpin oleh Musa alaihissalam. Untuk intinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah mitsaqun ghalidho adalah menyebut akad nikah. Akad nikah. Maka akad nikah itu betul-betul menjadi pegangan buat kita untuk mendirect supaya kita terus dalam ibadah. Ingat ya, nanti dilingkupi dalam keluarga, anak kita dan sebagainya, bagaimana supaya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar anak kita di dalam lingkup ibadah. Makanya pokoknya ngajari belajar, duduk di majelis, ngajari ngaji, dibawa ke majelis itu penting banget, penting banget. Di tengah-tengah gemburannya seperti sekarang itu demi Allah ini penting banget. Kalau Pak Eko itu udah lewat nih Pak Eko, alhamdulillah sudah menikah dua-duanya tuh. Masya Allah. Saya yang baru mau menghadapi masa-masa itu tuh Mas Yudi, Mas Denny itu mau menghadapi masa-masa yang jauh lebih berat dibandingkan zamannya putra-putranya Pak Eko gitu. Karena sekarang tantangannya itu berat sekali, luar biasa. Coba jangan sekali-kali ngobrol sama anak-anak panjenengan tentang kehidupan zaman sekarang, tentang apa yang mereka alami tiap hari itu. Jauh sekali dengan yang kita alami, beda. Kita kadang-kadang nggak kepikir tahu tuh kok bisa punya pemikiran kayak gini gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah gitu, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkahi, insya Allah. Saya juga minta doa besok saya perjalanan panjang. Saya jarang perjalanan panjang. Besok saya mau ke Jakarta dari Sabtu sampai Selasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini yang sembilan pagi ini. Mohon maaf ini hanya mungkin lebih tepat dikatakan sebagai sharing untuk refleksi diri kita, supaya bisa menjadi pengingat buat kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.